Ini berapa? 19. Kita semuanya berapa orang? 24, Prof. Baik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saudara. Eh, saya kira materi yang diberikan oleh Prof. Lucy itu sama ya, seperti yang diberikan kepada kelas Infokom ya. Infokom saya sudah telaah itu materi-materi yang diberikan. Eh, ya lebih banyak tugas ya. Ya, saudara semua sudah punya judul ya? Sudah? Sudah, Prof, berupa rancangan, Prof. Rancangan tesis itu bab 1 sampai bab 3 kemarin sama Prof. Lucy, Prof. Oke, baik. Kalau nggak punya, artinya tugas sudah ada. Sekarang saudara coba lihat apakah tugas saudara yang buat itu udah betul atau belum ya. Jadi kita lihat. Jadi saudara mungkin sudah belajar sedikit teoritis konsepsional, tapi lebih banyak saudara menggeluti praktis operasional. Dengan saya berimbang gitu. Ya, sebenarnya nggak berimbang juga ya. Dengan saya biasanya belajar teori, theoretical apa namanya ya uh, konsep ya teoritis konsepsional sekaligus di apa namanya diimplementasikan ke dalam praktis operasional gitu. Belajar langsung dipraktekkan. Kalau dengan saya seperti itu. Oke, baik. Uh, Secara perlu menyimak dulu kuliah saya. Kalau nggak dengar, beritahu. Kalau nggak paham, beritahu. Kalau ada pertanyaan di sela saja, ya, supaya saya tidak suruh sendiri gitu. Kalau ada pertanyaan, silakan aja dinyela ya, sela ya, sela apa namanya, diinterupsi aja. Oke, baik, saudara. Kita kuliah kita adalah penelitian kuantitatif. Ya. Sebenarnya saya ingin mengawali apa perbedaan kuali, tapi itu juga makan waktu yang panjang saya kira. Ya, paling nggak satu pertemuan juga. Jadi saya jelaskan saja secara singkat. Jadi penelitian kuantitatif ini sebenarnya lebih meneliti masalah yang sudah ada. Sudah ada masalahnya. Kita mau buktikan betul nggak seperti itu. Jadi berbeda dengan penelitian kualitatif ya. Kalau kualitatif kita belum tahu masalahnya, sehingga kita ingin memaparkan, mendeskripsikan, merekonstruksi permasalahan yang ada, sehingga nanti bisa melahirkan model, bisa mendapatkan teori dari sana. Kalau kuanti tidak seperti itu, dia penelitian on base teori, penelitian yang harus mempunyai teori, menguji teori. Misalnya ada teori yang mengatakan bahwa orang menggunakan media massa untuk mendapatkan kepuasan. Kita mau menguji betul nggak orang menggunakan media massa untuk kepuasan? Betul nggak rubrik olahraga dibaca oleh atlet? Betul nggak rubrik berita itu dibaca oleh kosmopolit misalnya? Betul nggak rubrik rubrik hiburan dibaca oleh anak-anak remaja misalnya? Nah, seperti itu. Lebih ke seperti itu. Jadi sudah ada fakta, tapi kita ingin menguji fakta. Berbeda dengan kualitatif. Makanya kuantitatif itu ada hipotesa. Ya. Kita uji hipotesa, anggapan sementara yang ingin dibuktikan. Berbeda dengan kualitatif, dia tidak ada hipotesa. Apalagi yang berbeda? Yang berbeda, penelitian kuantitatif itu tidak perlu, kualitatif itu tidak perlu informan yang banyak, karena dia uh, bukan apa namanya itu, bukan merupakan informan itu bukan merupakan cerminan daripada keseluruhan orang, ya seperti itu, bukan kecerminan dari keseluruhan orang. Berbeda dengan kuantitatif. Kuantitatif itu penelitiannya jumlahnya besar biasanya. Ya jumlah sampelnya besar karena sampel itu harus merepresentasikan populasi yang ada.
Misalnya saya mau meneliti mahasiswa USU. Berapa jumlah mahasiswa USU? 35.000 atau 40.000. Bagaimana kalau saya meneliti 200 orang itu gambaran daripada 40.000? Harus menggambarkan, harus merepresentasikan 40.000. Oleh sebab itu, orang-orang yang dipilih itu harus merupakan mewakili ya, harus mampu merepresentasikan, harus mewakili 40.000 yang ada. Jadi kalau salah cara memilih, nah ya tidak masuk USU. Misalnya saya teliti di Fakultas Ekonomi dan FISIP, itu bukan masuk USU, itu masuk ekonomi dan FISIP, atau ilmu sosial. Ya, buat aja di FISIP dan ekonomi. Nah, jadi kalau misalnya keseluruhan USU, ya ambillah mungkin dua fakultas yang mewakili ilmu non eksakta, mungkin dua fakultas yang mewakili eksakta. Kalau kita ragu, nggak mungkin dua fakultas bisa mewakili, ambil tiga, tiga, seperti itu. Nah, jadi berbeda. Oke, baik. Eh, Sekarang saudara semua independen. sudah punya judul. Nah, sekarang saudara lihat nanti apakah judul itu kuanti atau kuali. Kita belajar kuanti, bukan belajar kuali. Jadi bisa jadi macam semalam saya lihat hampir separuh lebih judul penelitian mereka adalah kualitatif. Itu semester depan. Bukan nggak boleh, silakan saja nanti ketika Ya. Sarah mengusulkan sebagai apa namanya proposal itu kualitatif. Tetapi sekarang kita bukan belajar kuali, belajar kuanti. Jadi judulnya juga harus kuanti. Kalau kuali dia tidak perlu variabel, cukup satu konsep saja atau dua konsep. Tapi kalau di dalam penelitian kuanti, mesti judulnya menggambarkan ada dua variabel minimal. Tapi kalau kita untuk S2 ya minimal tiga variabel, apalagi empat variabel. Tapi bukan berarti nggak boleh dua, lihat masalahnya. Kalau dua variabel, itu S1 juga dua variabel. Tapi boleh-boleh saja kita meneliti dua variabel. Tapi di metodologinya kita harus lebih dalam. Ya, di analisisnya harus lebih dalam. Di dalam pemaparan bab 2, bab uraian teoritisnya itu atau landasan teori harus lebih gigit. Nah, seperti itu. Ya, nggak boleh. Tapi sebaiknya ya sekurang-kurangnya tiga variabel. Mungkin satu X, dua Y gitu. Oke, sekarang masing-masing bukalah judul saudara. Coba saudara lihat judul. Saudara lihat apakah judul saudara sudah seperti ini? Masalah yang saudara angkat itu baru nggak? Baru ya, masalah baru. Artinya belum banyak diteliti orang lain. Bukan nggak boleh meneliti yang diteliti orang lain. S1 boleh, namanya penelitian replikasi ya. Ya. Replication research, riset replikasi. Riset replikasi itu kita hanya tukar tempat saja. Orang meneliti Siantar, kita teliti di Langkat, di Stabat gitu. Orang teliti di Jakarta, saya mau teliti di Medan. Masalahnya sama, masalahnya sama saja. Ada teman saudara meneliti di Unimed, tapi saudara meneliti di USU karena di kalangan mahasiswa. Yang satu lagi meneliti di UIN. Boleh kalau S1 boleh. Karena udah beda tempat, beda beda apa namanya? Beda populasi ya. S2 sebaiknya jangan. Sebaiknya jangan. S3 tidak boleh, dilarang. Dilarang. Masalah yang sama boleh, tapi fokusnya berbeda. Ya, fokusnya berbeda. Kalau misalnya orang sudah meneliti iklan, yang dilihat apa? Yang dilihat bagaimana pengaruh pesan dalam iklan. Saya aja nggak lihat pengaruh pesan. Saya lihat mungkin bagaimana pengaruh jingle. Ya. Oh, udah ada yang melihat jingle. Saya lihat bagaimana pengaruh penggunaan bahasa. Oh, udah lihat juga. Saya coba lihat bagaimana pengaruh frekuensi tayangan dalam iklan. Sudah juga dilihat orang bagaimana waktu penayangan. Ya, pokoknya bagian-bagian yang belum dilihat orang lain. Itulah yang dianggap masih baru gitu. Di samping juga masalahnya baru. Nah, misalnya kalau sekarang apa masalah yang baru? Ya mungkin pilkada ya, bagaimana partisipasi orang dalam pilkada, kampanye dan pilkada misalnya. Apalagi masa-masa baru. Eh, Misalnya sosialisasi tentang
eh, misalnya hemat listrik, misalnya itu udah juga ya. Sosialisasi tentang penggunaan hak pilih misalnya, atau hubungan antara eh, kampanye terhadap partisipasi misalnya di pilkada Kota Medan misalnya, atau pilkada di mana gitu ya, atau pilgubsu misalnya, itu masalah baru. Lihat secara punya udah baru nggak? Kalau nggak baru, coba lihat masa aktual nggak. Jadi masalah baru dan aktual itu berkaitan. Aktual itu ya kalau baru ya baru masalahnya, belum diteliti orang lain, itu dianggap masalah baru. Kalau aktual sedang hangat diperbincangkan, menjadi perhatian banyak orang. Ya. Jadi saya lihat secara punya judul banyak nggak mendapat perhatian orang, sedang diperbincangkan nggak? Kalau belum berarti belum memenuhi ya. Bukan nggak boleh. Saya mengajarkan idealnya seperti ini. Jadi jangan nanti bilang nggak boleh kata Pak Messi. Saya nggak ngerti itu kalau macam itu. Saya kan cerita ideal. Saya cerita bagaimana perempuan yang ideal. Oh, perempuan yang ideal itu berambut panjang, feminim, penyayang. Tapi apa kalau rambut pendek nggak perempuan? Ya, nggak bisa juga gitu. Tapi kan saya ideal. Nah, pakai skirt misalnya, pakai rok. Apa yang pakai jeans nggak perempuan? Ya nggak bisa juga. Tapi kan ideal. Ya, nah, seperti itu. Jadi ini juga macam itu. Kemudian ya kalau bisa yang praktis, artinya praktis, gimana praktis? Sarah sudah punya teorinya sudah secara kuasai dengan baik, ya permasalahannya pun secara pahami dengan baik. Karena tanpa memahami masalah, tak bisa kita meneliti, tak bisa kita mengelaborasi atau membahas latar belakang. Karena latar belakang itu proof daripada penelitian. Jadi orang baca latar belakang aja udah tahu apa masalahnya. Nanti akan latar belakang itu akan melahirkan rumusan masalah, melahirkan manfaat, melahirkan tujuan, melahirkan manfaat. Kemudian latar belakang masalah akan menentukan apa teori yang paling sesuai. Latar belakang masalah akan memastikan apa bagaimana uh, metodologi yang akan digunakan. Metode yang akan digunakan. Sudah semua itu begitu kita baca latar belakang itu udah harus nyambung dia semua. Itu yang dikatakan harus mempunyai benang merah atau relevan semua. Dari latar belakang semua. Latar belakang melahirkan rumusan nanti dari rumusan itu menentukan judul, dari rumusan itu menentukan hipotesa. Jadi semua di situ aja. Tapi kalau sudah latar belakang nggak duduk, nah, payahlah. Ya. Makanya nanti saya akan ajarkan apa yang mesti ditulis latar belakang. Saya katakan tadi, sudah siap bab 1, bab 2, bab 3. Oke, kita lihat nanti. Ya siap, betul nggak? Udah duduk nggak dia? Ya kalau siap, nggak susah ya. Yang susahnya kan mendudukkan uh, apa yang kita tulis. Sesuai nggak dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada. Kemudian setelah praktis, memadai. Jadi data yang diperoleh itu harus memadai. Misalnya seperti saya katakan tadi, saya mau meneliti di USU, bisa pula meneliti 100 orang, mahasiswa USU aja 40 ribu. Ya, mungkin nggak memadai dari segi sampel yang saya gunakan untuk S2. Memadai nanti teori yang kita gunakan. Jadi pembahasan teori itu lengkap. Kemudian juga ketika Sarah mengajukan pertanyaan atau menyebarkan kuesioner, jawaban itu nanti dianggap sudah apa namanya eh, validitas dan reliabilitasnya sudah terpenuhi. Ya, validitas, valid itu pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu mengenai masalah, ya, sesuai dengan masalah yang diteliti. Reliabilitasnya, jawaban-jawaban yang diberikan juga konsisten. Misalnya ketika saya tanya tentang iklan, tentu saja saya tanya, apakah Anda sering menonton televisi? Oh, sangat sering saya. Apakah Anda suka menonton iklan?
Oh, sangat suka misalnya. Pernah nggak saudara menonton iklan X karena kita mau menonton iklan? Nah, jadi dia apa namanya, pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu valid, sesuai. Jawaban juga seperti itu. Oh, sangat sering. Pernah nggak nonton iklan? Jarang. Berapa kali? Pernah nggak saudara menonton iklan X ini? Oh, tidak pernah. Ah, berarti nggak bisa pakai dia. Karena yang mau kita teliti dia nggak nonton. Ngapain? Carilah orang yang pernah menonton. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalau kita sudah mengerti itu, nah, tentu saja membuat skripsi tidak, membuat tesis tidak susah. Nah, meskipun susahnya ya tentu dibaca buku, mencari data. Susahnya lain lagi. Bukan susah bagaimana membuat, tapi susah ketika ingin mendapatkan data yang cukup, ya, membaca yang cukup, ya, apa namanya, melakukan citasi yang cukup, ya, itu yang susahnya di sana, ya. Jadi beda. Kalau macam kami sekolah dulu susah untuk mendapatkan literatur karena kami mesti ke pustaka duduk berjam-jam untuk membaca. Sekarang secara tidak susah membaca literatur. Mungkin lewat AI, lewat ChatGPT, saya bisa dapatkan literatur. Udah tahu ya, sekarang kan itu tahu. Walaupun secara nggak bisa dapatkan terus, ya, secara juga mesti usaha. Setelah saya dapat, secara mesti baca. Itu yang di situ ya. Susahnya lain. Jadi susahnya nggak panjang seperti kami. Kalau kami dulu untuk mendapatkan info tentang buku yang mau dibaca aja susah. Apalagi mendapatkan bukunya. Ya, jadi beda dengan secara sekarang. Kalau sudah memadai, sesuaikan permasalahan atau judul yang saudara buat itu. Permasalahan lah sebenarnya, bukan judul ya. Permasalahan yang saudara teliti itu sesuai dengan kemampuan saudara. Ya. Pastikan dulu latar belakang saudara apa. Oh, latar belakang saya misalnya psikologi. Ya, kalau bisa buatlah tentang psikologi komunikasi. Oh, saya dulu misalnya jurusan manajemen, buatlah manajemen komunikasi. Tapi tidak boleh manajemen murni karena kita mesti kaitkan dengan komunikasi. Lalu secara dulu jurusan sosiologi, kalau bisa ya karena udah menguasai sosiologi, buatlah yang berkenaan dengan sosiologi komunikasi misalnya. Nah, ini saran saya seperti itu, ya, supaya saudara betul-betul memahami. Oh, dari Fakultas Hukum, ya mungkin ya, bagaimana saudara bisa membuat juga mungkin apa tentang uh, etika komunikasi misalnya, ya. Atau hal-hal yang berkenaan dengan hukum misalnya, undang-undang ya, undang-undang misalnya, implementasi undang-undang tentang apa gitu. Ya, tentu yang berkenaan dengan komunikasi. Kemudian ini kalau ini biasanya dari Infokom ya, dia diarahkan apa yang mesti mereka teliti. Mereka diarahkan lebih ke komunikasi digital, misalnya. Ya, diarahkan ke sana. Ini ada juga diarahkan lagi tentang komunikasi bencana, misalnya. Kalau secara kan karena bukan beasiswa, ya saya kira tidak masalah. Walaupun demikian, usahakan aja apa yang sedang dibutuhkan oleh pemerintah. Ya, mudah-mudahan nanti ketika seorang misalnya di BUMN atau di mana bekerja dilihat juga mungkin wawancara tentang itu kan. Nah, jadi saya sudah punya beberapa pengetahuan dan pemahaman tentang kebijakan-kebijakan pemerintah yang menyangkut dengan komunikasi. Oke, pastikan ini kalau ini sudah dapat, berarti judul Sarah sudah duduk, sudah oke belum duduk. Nah, kemudian saya mau meneruskan, nah, ada data, kemudian memungkinkan data diperoleh. Bisa juga semua udah beres, tapi susah saya dapatkan data misalnya. Saya tidak mendapat kesempatan atau tidak diberi akses untuk wawancara ke dalam atau untuk menjawabkan kuesioner. Ya, susah juga kan. Saya pastikan ada data yang mendukung. Bisa saya mengkolek data. Ya. Saya diberi akses untuk mendapatkan data. Kalau tidak ada, ya sesuaikan. Ya. Supaya saya tidak punya apa namanya hambatan ya, tidak punya hambatan atau rintangan dalam dalam melakukan penelitian. Kemudian saya mau
Ajarkan Sarah bagaimana membuat latar belakang masalah. Sekarang coba lihat latar belakang Sarah. Apakah latar belakang sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan ini? Apa yang mesti ditulis latar belakang? Jadi latar belakang itu merupakan penjabaran kita tentang masalah. Makanya saya katakan latar belakang ini harus duduk. Latar belakang ruh dari sebuah penelitian. Jadi kalau latar belakang belum duduk, yang lain-lain pun eh, tidak tidak nyambung gitu. Sering sekali saya lihat orang buat latar belakang, apa yang ditulis latar belakang tiba-tiba bermunculan di rumusan masalah. Tapi rumusan masalah bukan bagian dari latar belakang. Jadi rumusan masalah yang saudara buat itu harus merupakan masalah yang dielaborasi di latar belakang. Jadi orang melihat ada di latar belakang, itu dijadikan masalah, sehingga dijadikan sebagai rumusan masalah, merumuskan masalah. Tapi jangan pula merumuskan masalah, masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah tidak dibahas, tidak dielaborasi di latar belakang. Itu keliru dan salah. Bukan hanya keliru, salah. Apa yang mesti ditulis latar belakang? Jadi gini, kalau secara mau meneliti tentang sesuatu, pahami dulu masalahnya, kuasai masalah, kuasai dan pahami masalah. Bagaimana cara menguasai dan memahami masalah? Ya tentu saja secara mesti ikut mengamati gitu ya, mengamati apa itu? Ya mengamati, artinya secara memang memang paham tentang masalah, ya bukan 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 mendengar, tapi secara memang betul-betul memahami masalahnya. Jadi untuk memahami ini biasanya kita mesti mengamati masalah dengan seksama, kemudian kita baca beberapa penelitian orang lain yang berkenaan dengan masalah yang ingin kita teliti supaya kita lebih komprehensif pemahamannya. Ya, kemudian kita baca beberapa pendapat para ahli tentang konsep-konsep yang ingin kita teliti sehingga kita betul-betul menguasai. Karena kalau secara tidak menguasai permasalahan, secara tidak mampu menjabarkan atau mengelaborasi masalah dengan baik. Karena nggak paham. Contoh yang paling sederhana gini, ketika saya meminta dengan cara menjelaskan tentang mangga misalnya, pasti saya bisa menjelaskan karena mangga itu merupakan buah tropis yang hari-hari kita lihat. Ya, mau ada musim, tidak ada musim, mangga tetap ada. Mungkin hampir setiap rumah punya mangga. Kalau nggak di rumah, setiap hari kita lihat, pasti nampak pohon mangga. Tentu tidak sulit sekali saya menjelaskan tentang mangga. Dibandingkan saya meminta saya menjelaskan tentang kiwi misalnya. Karena kiwi itu tidak selalu saya lihat. Saya pun tak tahu pohonnya, sebagian tak tahu pohonnya macam mana. Berapa lama dia berbuah. Berapa lama masa produktif dia dalam berbuah. Tentu tidak sama. Ya, tidak sama. Ya, kita nggak paham sekali. Jadi kalau nggak paham, macam mana menulis? Misalnya, orang minta menulis tentang saya. Apa yang saya bisa tulis? Ya, paling-paling saya bisa tulis nama saya, status saya, ya, atau pekerjaan. Lain-lain saya tidak tahu. Karena saya tidak paham dengan saya. Jadi makanya pahami dulu supaya saya bisa tulis. Apa yang mesti ditulis latar belakang? Yang pertama adalah situasi yang terkait dengan masalah yang diteliti. Nah, ini dia. Inilah yang perlu saya tulis pertama. Situasi atau keadaan yang terkait dengan masalah yang ingin diteliti. Bagaimana kedudukan masalah yang sama? Saya mau menulis pola pola hubungan, bisa juga hubungan ya, hubungan kampanye misalnya, atau pengaruh kampanye partai partai apa misalnya, partai Golkar terhadap perolehan suara pada pemilu 2000 berapa gitu. Ya macam mana saudara kalau saudara mau lihat pengaruh kampanye, saudara nggak paham kampanye yang dilakukan oleh mereka. Nggak bisa, ya saudara mesti paham dulu apa yang dilakukan oleh Golkar. Kemudian
bagaimana hasil yang didapat setelah pengumuman pemilu. Itu harus dikuasai supaya kita bisa menulis. Semakin tidak dikuasai, semakin tak ada yang bisa ditulis. Makanya saya lihat orang-orang yang paham, yang menguasai masalah, dia tulis sampai 10 lembar di latar belakang. Ya, bab 1 itu sampai 15 lembar. Tapi yang nggak menguasai, nggak bisa, dia 7 lembar aja udah berat. Ya. Menulis latar belakangnya 2 lembarnya udah berat. Karena dia tidak kaya dengan informasi tentang permasalahan yang diteliti. Makanya jangan meneliti permasalahan-permasalahan yang tidak dikuasai. Nanti nggak bisa menulis ini situasi yang terkait, situasi atau keadaan yang terkait dengan masalah yang kita teliti. Berapa banyak? Ya mungkin beberapa paragraf. Semakin kita kuasai masalahnya, semakin banyak yang bisa kita tulis. Semakin sedikit pemahaman dan penguasaan kita tentang masalah tersebut, semakin kering apa yang ingin kita paparkan atau ingin kita elaborasi. Banyak ya ditulis itu. Kemudian kita lanjutkan dengan alasan. Alasan apa? Alasan masalah tersebut ingin diteliti. Ya. Alasan ingin menelaah masalah tersebut secara mendalam. Ini mungkin satu paragraf saja. Ini wajib ditulis. Supaya orang nggak tanya, kenapa masalah ini yang saya pilih? Ada apa rupanya dengan masalah ini? Apa yang menarik di sana? Apa yang ingin didapat di sana? Nah, jadi supaya orang nggak tanya ini, terus alasannya. Ini nggak banyak seperakat. Yang paling banyak ini, hal-hal yang telah diketahui atau belum diketahui. Misalnya kita tahu bahwa Golkar punya strategi khusus dalam berkampanye. Golkar ini merupakan partai gae yang sudah cukup mapan dalam setiap pertarungan politik. Mereka juga punya calon-calon yang handal dan sudah berpengalaman ya, sudah ada melintang di dalam praktek-praktek politik. Misalnya. Yang nggak tahu, yang kita nggak tahu, apakah misalnya orang memilih Golkar karena memang faktor calon yang terpercaya atau karena dibayar, kita kan belum tahu, atau karena terpaksa diintimidasi, jadi yang belum tahu juga ditulis. Di latar belakang ini kita bukan menulis pendapat orang, tetapi fakta-fakta yang ada didukung. Misalnya ternyata misalnya Partai Golkar itu selalu memilih calon yang sudah berpengalaman dan juga bagian dari public figure sehingga dikenal oleh masyarakat. Ternyata itu sudah pernah saya teliti. Saya dalam fakta yang saya dapat itu boleh di ujungnya saya buat. Misalnya Umaizi 2020. Memperkuat ya, bukan menjelaskan pendapat saya, tapi memperkuat fakta secara berdasarkan penelitian saya. Kalau menegaskan pendapat saya itu di bab 2. Itu ada di tempat sendiri nanti di landasan teori. Atau kalau di kualitatif tinjauan pusaka. Di bab 1 bukan. Nah, jadi salah. Jangan nanti menurut. Sering sekali saya mendapatkan itu di latar belakang menurut. Menurut Spolan. Ya bukan. Sebenarnya bukan menurut Spolan. Fakta-fakta yang ada itu didukung oleh Spolan. Tapi nggak bisa menurut. Kita perkuat dia. Nah, karena nggak paham syarat sering yang seperti itu. Jadi ini banyak bisa ditulis. Lebih banyak dari nomor 1. Kalau nomor 2 tidak banyak. Nomor 3 tidak banyak juga. Nomor 4. Apa penting penelitian? Secara teoritis ya tentu untuk menambah khazanah pengetahuan. Ini merupakan pengetahuan baru yang perlu didalami. Ya, kalau secara praktis juga seperti itu. Nah, kemudian ini paling penting. Inilah yang dinamakan, kalau secara pernah dengar, yang dinamakan dengan research gap atau gap research. Ya. Gap research. Apa gap research? Kesenjangan penelitian. Jadi kita menjelaskan di sini, untuk mengisi kekosongan kita menjelaskan di sini, bagian ini loh, sebelum orang belum banyak teliti loh, saya mau meneliti ini. Nah, sudah banyak memang penelitian tentang kampanye dan juga tingkat hasil dan hasil pemenangan. Walaupun demikian, bagian ini ingin meneliti apa?
yang belum diteliti orang lain. Kampanye misalnya. Oh, misalnya penggunaan waktu kampanye. Kapan waktu yang paling efektif dalam melakukan kampanye? Apakah di awal, di tengah, atau di akhir? Penggunaannya kapan? Waktu kampanye yang paling sesuai. Jadi ada hal-hal yang belum diteliti orang lain. Inilah yang dimaksudkan dengan mengisi kosongan. Mengisi kosongan ya. Ada hal-hal yang belum ditelaah, belum diteliti, belum dilihat, belum didapat oleh orang lain. Tapi kita ingin dapatkan itu. Makanya ini udah nggak kerja S1 lagi, sudah kerja S2 minimal. Ya. Kalau S3 udah memang harus. Itu kerjanya. Menelaah teori ya. Jadi selalu kalau S3 itu permasalahan itu hasil telaah teori. Jadi telaah teori, apa kekurangan teori? Itulah yang coba diapakan. Supaya bisa nanti dia mengkritik teori atau melahirkan teori-teori baru. Karena inti penelitian kita adalah penelitian uh, theoretical research, bukan research application, bukan application research. Kalau aplikasi riset ya riset terapan gitu, ya riset permintaan ya. Yang diminta misalnya meneliti tentang pandangan pendapat khalayak ya, bagaimana kesukaan khalayak. Kalau ini enggak, kita mau cari teori ya, kita mau mengkritisi teori. Ketika saudara sudah menulis ini semua, sudah secara elaborasi ini mungkin 10 halaman, 15 halaman, maka tergambar di sini. Kalau dia kuantitatif. Tergambarlah kesenjangan antara seharusnya dengan kenyataan. Jadi masalah itu apa? Masalah dalam penelitian itu adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Atau dalam bahasa ilmiah dikatakan gap antara das Sollen dengan das Sein. Das Sollen itu ya harapan, seharusnya. Kenyataan yaitu das Sein. Misalnya apa namanya dinas apa itu ya? Dinas perhubungan ya. Nah, kalau sekarang dinas perhubungan atau traffic light dipasang untuk mengurangi kemacetan, untuk mengurangi kesemrautan di jalan, terutama sekali di persimpangan. Itu kan seharusnya begitu, seharusnya di mana-mana traffic semuanya tertib. Ketika hijau semua orang berhenti, begitu kuning orang berhati-hati, merah orang pun berlalu dengan tenang, tidak pernah takut dipotong orang dan sebagainya. Nah, itu kalau seperti itu nggak perlu diteliti. Nah, berarti sudah sesuai. Yang perlu diteliti macam mana ya ketika lihat malah di tikungan terjadi kemacetan. Ya. Di persimpangan yang ada traffic light itu, disitulah klakson keras-keras, orang yang merah pun masih jalan, yang hijau pun berlalu, pokoknya nggak jelas, ada masalah. Itu perlu diteliti. Walaupun itu bukan permasalahan penyelesaian komunikasi, tapi kita kaitkan komunikasi bisa aja. Ya, nah, kita carilah macam mana supaya masih mungkin karena kurang sosialisasi atau dari segi hukum mungkin karena apa namanya tidak apa namanya ya, sanksi yang diberikan tidak konsisten gitu ya, tidak konsisten, law enforcement ya, apa namanya, penerapan hukum itu tidak 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 konsisten gitu ya. Kadang-kadang orang berlalu nggak pakai helm dibiarkan, orang potong merah dibiarkan, polisi sendiri lihat aja, tapi di kali yang lain ada yang lewat di stop misalnya. Nah, kalau yang seperti ini payah ya, berarti ada masalah di sana. Itu yang dimaksudkan dengan menggambarkan kesenjangan antara ya, tergambar kesenjangan antara seharusnya dengan kenyataan. Seharusnya itu dasolen atau harapan ya. Antara harapan dengan kenyataan. Seharusnya itu kita berharap seperti itu. Seharusnya orang belajar itu pinter, tapi ternyata orang belajar nggak pinter. Seharusnya orang yang sering pergi ke pustaka IP-nya bagus, ternyata yang sering-sering ke pustaka nggak lulus. Nah, itu ada kesenjangan. Seharusnya saudara belajar metodologi, ada MPK 1 ya, ada MPK 2 kualitatif. Seharusnya saudara nggak bermasalah ketika menulis
tesis. Tapi ketika menulis tesis secara bermasalah, berarti itu ada masalah. Bisa aja karena secara nggak paham, karena secara tidak belajar. Jadi bukan karena belum tentu dosennya, bisa juga mahasiswanya. Bisa juga dua-dua. Ya, bisa juga dua-dua. Makanya perlu diteliti untuk menjawab masalah. Tapi tidak semua masalah harus diteliti. Masalah-masalah yang sudah pernah diteliti orang tidak perlu. Misalnya, apakah betul merokok itu akan merusak, mengganggu kesehatan? Nggak perlu diteliti. Di bungkus rokok pun sudah ditulis macam-macam. Tidak perlu lagi diteliti. Jadi yang kita teliti itu mungkin bagaimana jenis tembakau yang paling yang dapat yang paling minimal nikotinnya, mungkin ya menelitinya tidak lain lagi, ya bukan meneliti apakah rokok itu bisa mengganggu kesehatan, itu pasti. Jadi mungkin kita teliti bagaimana jenis tembakau yang paling sedikit nikotinnya, atau bagaimana merokok yang dianggap aman. Nah, misalnya seperti itu. Ya, jadi tentang rokok juga, tapi yang kita teliti bukan bagian-bagian yang sudah didapatkan hasilnya. Oke, sekarang saya tanya, ada nggak secara buat masalah seperti ini latar belakangnya? Kalau tidak ada, salah. Jadi bukan asal-asal buat. Ada nggak ini duduk masalahnya? Ada nggak judul secara terdiri dari dua variabel atau lebih? Kalau tidak ada, berarti secara belum judul kuantitatif. Ya, makanya nanti ketika bertemu di kelas saya tanya nanti. Kalau perlu secara kirim ketua kelas kirim ke saya. Siapa 24 orangnya sedikit saja. Tulis si A, ini judulnya, si B, ini judulnya, kirim ke saya. Nanti saya, ketika di kelas, saya tinggal baca, ini belum, ini judulnya seperti ini belum. Seharusnya seperti ini ya. Seperti itu. Setelah secara mengenai latar belakang, ini bentuk latar belakang yang sudah di apa namanya ya sudah di summary ya dalam bentuk ringkas, sudah diringkas. Nah, beginilah membuat latar belakang. Ini kalau ringkas ini. Ini saya lewatkan biasa. Jadi saudara-saudara sekalian, kalau dulu ya, setelah kita buat latar belakang, tugas berikutnya adalah mengidentifikasi masalah. Sekarang tidak lagi, karena masalah yang dibuat latar belakang itu memang itulah masalah yang sudah diidentifikasi. Dulu tidak. Jadi bisa jadi setelah kita tulis latar belakang, kita bisa mengidentifikasi sampai 10 masalah atau 7 masalah. Tapi kita mau teliti, kalau untuk S1 cukup 1 atau 2. Untuk S2 ya minimal 3. Untuk S3 harus lebih dari 3. Itu idealnya. Tapi nggak boleh 2. Saya bukan mengatakan nggak boleh. Idealnya untuk S3 itu minimal 3 rumusan masalah. Jadi makanya kita identifikasi. Kalau sekarang tidak lagi dipakai ini identifikasi masalah, nggak dipakai lagi. Kenapa? Karena memang masalah yang ingin diteliti itu sudah dibahas cukup padat di latar belakang. Jadi nggak yang tidak dibahas di latar belakang nggak dijadikan lagi sebagai masalah. Makanya tak perlu diidentifikasi lagi. Kalau dulu diidentifikasi dari 7 kita pilih 3 masalah yang kita anggap paling paling mudah diteliti, paling memungkinkan data didapat, dianggap baru dan sebagainya, menarik. Ya, sekarang tidak. Jadi walaupun demikian, tetap juga ini saya masukkan dari bagian latar belakang. Jadi identifikasi masalah ini dia. Satu tahap permulaan dari penguasaan masalah. Di mana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu kita kenali sebagai suatu masalah. Makanya identifikasi masalah perlu supaya kita betul-betul menguasai masalah. Apa masalah yang mau diteliti? Sekarang ini tidak lagi dijadikan sebagai subbab dalam bab pendahuluan. Karena dianggap yang ditulis itu memang sudah permasalahan yang sudah teridentifikasi. Jadi kalau dulu permasalahan komunikasi banyak ya. Ini masalah secara keseluruhan seperti ini. Lawson misalnya mengidentifikasi masalah kurang pegawai yang profesional, ketiadaan tradisi, pengertian tentang pengabdian, gaji pegawai yang rendah, birokrasi yang berlebihan dan tiada pelimpahan wewenang, dan banyak nih prosedur kerja yang belum profesional. Ini untuk administrasi negara. Ya. Untuk komunikasi seperti itu juga ya. Komunikasi misalnya kesadaran yang lemah ya. Apa namanya
penggunaan komunikasi persuasi yang lambat dalam mengadopsi, ya, karena komunikasi persuasi itu memang selalunya kelemahannya lambat diadopsi dan pesannya harus diulang-ulang sehingga betul-betul itu menjadi eh, bagian kesadaran daripada yang menerima. Tapi itu kan nggak bisa dalam tempo yang singkat. Nah, itu kelebihan. Sama seperti iklan. Makanya iklan diulang-ulang terus, diulang-ulang, diulang-ulang. Kalau saya ingat, Rinso itu saya kecil sudah ada. Sekarang pun masih juga ada iklan Rinso. Karena begitu ditinggali barang sebulan, orang sudah beralih ke produk yang lain. Nah, seperti itulah dia. Makanya kalau saya lihat kenapa dalam Al-Quran juga diulang-ulang, ya. Karena memang manusia ini pelupa, ya. Di samping juga manusia ini di samping pelupa juga bandel gitu. Sehingga perlu diulang-ulang untuk mengingatkan dia selalu. Ini kita lewatkan biasa. Ya. Ini contoh identifikasi masalah. Kemudian setelah identifikasi masalah ada namanya batasan masalah. Kita nggak pakai PEM lagi, ya. Batasan masalah. Batasan masalah itu apa? Batasan masalah itu usaha untuk menetapkan batasan-batasan dari mana penelitian akan dimulai dan diteliti. Jadi kita batasi. Itu dulu dipakai. Sekarang ini sudah tentatif juga sama seperti identifikasi. Jarang, karena di judul aja udah dibatasi. Apalagi penelitian-penelitian kualitatif, ya. Sangat sempit, tapi mendalam dalam menggali informasi. Penelitian kuantitatif juga begitu. Nggak lagi bisa iklan dan minat beli. Itu luas. Nggak langsung aja. Bisa jingle dalam iklan X terhadap misalnya beli mahasiswa, ya minat beli pun udah langsung mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Jadi udah dibatasi. Makanya ini pun jarang dipakai. Dulu pakai, masih pakai ini. Apa yang dibatasi? Saya iklan, iklan teliti di sini adalah iklan layanan masyarakat. Karena iklan itu banyak, ada iklan komersial, iklan layanan masyarakat yang tak berbayar. Kemudian apa lagi? Penelitian ini dilakukan di kalangan para mahasiswa, misalkan yang tulis itu minat pemirsa, misalnya, atau minat khalayak, nggak langsung tulis mahasiswa. Sekarang tidak, sudah judul aja udah dipersempit sedemikian. Jadi makanya nggak digunakan lagi, tentatif ini batasan. Jadi batasan masalah itu apa yang dibatasi ya? Yang dibatasi masalah yang dibatasi adalah masih dalam kemampuan peneliti. Jangan besar pasak daripada tiang. Kemampuan membaca lemah, tapi mau meneliti payah-payah, misalnya. Nggak bisa. Masalah yang dibatasi yang tidak dapat diuji. Jangan pula meneliti yang tak memungkinkan dapat data. Apa yang mau diuji datanya nggak dapat. Masalah yang dibatasi cukup penting. Yang penting-penting saja, yang nggak penting singkirkan. Makanya kalau dulu di latar belakang tuh macam-macam masalahnya. Sampai 7, 10. Yang teliti cuma 2 atau 3. Nah, kalau sekarang tidak, udah fokus. Tapi begitu pun masih diingatkan kita yang penting. Jadi telitilah yang dianggap penting. Jangan yang remeh-temeh gitu. Apa yang remeh diteliti? Masalah yang dibatasi tidak cukup menarik minat peneliti. Menarik minat, bukan hanya peneliti, pembaca juga. Jadi kalau menarik minat, biasanya kita semangat untuk meneliti. Kita punya motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan. Tapi kalau nggak semangat, nggak menarik minat peneliti, ya kita bermalas lah. Nanti ketika kita punya hambatan-hambatan di lapangan, udah kita tinggalkan. Gara-gara ini bisa nggak taman, ya, atau bisa seharusnya orang taman 4 semester, kita 8 semester baru taman. Gara-gara masalah yang kita teliti bisa tidak cukup menarik minat. Cukup menarik minat, susah dapat data, dan sebagainya, udah cukup lengkap lah sudah. Makanya ini harus menjadi pertimbangan dari awal. Oke, ini di batasan. Kita lanjut ke rumusan. Bukan perumusan, rumusan. Apa itu rumusan? Rumusan itu adalah usaha untuk menyatakan secara tersurat pertanyaan-pertanyaan penelitian apa saja yang perlu dijawab atau dicarikan jalan pemecahannya. Jadi masalahnya sudah kita beberkan di latar belakang. Secara tersirat yang kita baca. Ini kita mau surat, maksudnya mau menyatakan secara tersurat.
Ini loh yang saya mau teliti. Di sana udah kita gambarkan. Tapi kita perkuat lagi dengan pernyataan kita di rumusan masalah bahwa ini loh rumusan masalah. Jadi rumusan masalah selalu dinyatakan dalam bentuk kalimat bertanya. Masalah biasanya dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Kalau pertanyaan kuantitatif, apakah terdapat hubungan antara X dengan Y? Apakah? Kalau bagaimanakah itu biasanya udah untuk kualitatif karena ingin merekonstruksi, menggambarkan, ingin mendeskripsikan bagaimana. Kalau ini apakah? Karena kita menguji ya, ingin menguji. Walaupun dibolehkan juga mungkin satu rumusan masalah yang uh, bernada untuk menggambarkan. Misalnya sebelum kita uji, karena nanti ada di tujuan, ada tujuan umum dan tujuan khusus ya. Ini dalam bentuk tujuan khusus, misalnya kita mau lihat apakah iklan mampu meningkatkan penjualan. Ya tentu saja pertama kita lihat bagaimana strategi iklan yang ditayangkan. Apakah pesan-pesan dalam iklan itu dipahami misalnya? Ya, tentang apakah setelah bagaimana strategi dalam penayangan iklan? Dan apakah pesan-pesan dalam iklan dipahami? Tujuan khususnya, tujuan umumnya adalah untuk melihat apakah iklan itu mampu mendongkrak atau meningkatkan penjualan. Rumusan masalah juga hendaklah jelas dan padat. Jadi sekarang kan sudah sampai di metodologi. Coba lihat rumusan masalah secara jelas padat nggak? Kemudian rumusan masalah berimplikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Ya harus. Misalnya kinerja. Kinerja itu apa? Implikasi adanya data. Ya kinerja itu bagaimana kehadiran dia, apakah dia mampu menyelesaikan tugas tepat waktu, ya. Berapa jenis berapa jenis kegiatan yang bisa dilakukan dalam satu hari kerja, jelas kinerja. Bisa melihat apakah membaca buku dapat meningkat pengetahuan, bisa diukur berapa jam dia baca buku apa yang dia baca, kemudian bagaimana IPK dia, IP dia macam mana dalam ujian misalnya, dalam apa, dalam ujian dalam ujian lah. Seperti itu. Jadi ada implikasi data, tentu saja untuk memecahkan masalah tadi. Kemudian juga perumusan masalah menjadi dasar dalam membuat hipotesis. Dari sinilah cikal bakal hipotesis bermunculan dari rumusan masalah. Juga muncul judul di sini juga. Rumusan masalah menjadi dasar bagi judul penelitian. Jadi makanya baiknya saya buat latar belakang dulu, judulnya nanti. Ya, setelah latar belakang siap, buat judul. Bukan tidak boleh mengawali dengan judul dulu, boleh-boleh aja. Tapi nanti mungkin susah secara terikat sekali ketika secara menarasikan latar belakang, ya. Ketika secara mengelaborasi latar belakang. Nah, tapi depend on you lah, ya. Boleh-boleh aja. Sama seperti suka orang bertanya, apakah saya duluan mendapatkan teori atau duluan masalah? Kalau saya ditanya, bagusnya saya menguasai teori dulu. Kuasai teori komunikasi, salah satu apakah komunikasi massa, komunikasi kelompok, komunikasi antar pribadi, silakanlah mana-mana yang sudah kuasai. Kemudian cari masalah yang bisa digunakan untuk teori yang sudah kuasai. Daripada saudara mendapatkan masalah, kemudian baru mencari teori, saudara kerja keras. Ya. Bukan tidak boleh, boleh, tapi saudara kerja keras. Karena bisa jadi masalah yang saudara ingin teliti belum tergambarkan, ya, belum pernah saudara baca tentang teori yang ada. Saudara mesti cari lagi. Tapi kalau saudara sudah kuasai beberapa teori, saya sudah kuasai teori, sudah ada referensi, tentu hanya menambah-nambah saja. Saudara tinggal cari masalah yang bisa diadopsi ke dalam teori tersebut. Bagaimana caranya? Itu kita bisa baca beberapa penelitian terdahulu. Apalagi sekarang, cukup mudah ya. Sekarang boleh tanya sama AI, boleh tanya sama ChatGPT, walaupun tidak semua jawaban dia tepat ya, tapi sekurang-kurangnya sudah bisa dijadikan sebagai panduan awal. Seperti itu, Sarah.
Jadi di dalam rumusan masalah ada 3 macam juga. Ada rumusan masalah deskriptif ya. Deskriptif itu ya mendeskripsikan saja misalnya berapa persen tingkat disiplin kerja di Departemen A, seberapa jauh efektivitas apa namanya Waskar ini pengawasan melekat, seberapa tinggi pimpinan Islam. Jadi masih deskriptif, mendeskripsikan. Bisa juga melihat hubungan, ya, melihat hubungan asosiatif ya. Apakah terdapat hubungan antara X dengan Y? Bagaimana hubungan antara X dengan Y? Adakah kaitan antara X dengan Y? Bisa. Atau bisa komparatif, membandingkan. Bagaimana perbedaan disiplin kerja PNS dengan pegawai BUMN misalnya. Ya. Bagaimana perbandingan, ya, membandingkan ya antara pegawai kinerja pegawai BUMN dengan pegawai swasta misalnya. Bisa, ya, seperti itu. Kemudian tujuan, nah sampailah di tujuan. Tujuan dalam penelitian itu ada 2, ada tujuan umum tuh saya katakan yang ingin kita lihat secara umum, tapi ada juga tujuan khusus. Ya, tujuan umum itu adalah tujuan penelitian secara keseluruhan. Misalnya mau melihat bagaimana hubungan iklan dengan tingkat penjualan. Tapi sebelum kemudian kita buat tujuan khusus penjabaran. Ya, penjabaran itu kalau melihat iklan berarti kita lihat bagaimana strategi iklan. Kemudian apakah pesan-pesan penggunaan bahasa dalam iklan itu dipahami. Nah, kemudian baru kita lihat ada nggak hubungan antara apa namanya iklan ya penayangan iklan dengan peningkatan penjualan. Ya kadang-kadang mungkin dia nggak dipahami pesan-pesannya nggak dipahami macam mana ada peningkatan. Jadi makanya kita lihat dulu, oh ternyata strateginya bagus, penjualannya bagus, apa namanya bahasa yang dipakai juga dipahami. Tapi kalau nggak meningkat penjualan, atau bisa jadi oh wajar aja meningkat penjualan. Tapi kalau nggak meningkat berarti tentu saja ada faktor-faktor lain yang perlu kita teliti. Mungkin nggak tugas kita, tugas orang lain. Kemudian ya kegunaan tidak sulit secara ya kegunaan teoritis. Ya, tentu saja gunaan teoritis untuk menambah pengetahuan, wawasan, ya, apa namanya lagi untuk menambah khazanah pengetahuan. Ya, praktisnya juga seperti itu, berguna untuk instansi dan sebagainya. Oke, ada lagi tambahan manfaat variabel 2x 2y. Ya. Jadi judul harus menggambarkan keseluruhan isi yang terdapat dalam tulisan atau tesis. Itu yang pertama. Yang kedua, judul harus dirumuskan dalam bentuk kalimat yang sederhana dan jelas maksudnya. Nggak rumit-rumit. Judul harus dalam bentuk kalimat pernyataan, bukan kalimat tanya. Jadi nggak boleh apakah iklan mampu meningkatkan, bukan. Tetapi misalnya hubungan, nah, itu pernyataan. Hubungan antara penayangan iklan terhadap peningkatan penjualan. Hubungan kesantunan dalam berkomunikasi terhadap pemahaman pesan. Nah, misalnya ada terhadap pemahaman pesan pada kalangan apa misalnya. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksudkan dalam bentuk pernyataan, bukan dalam bentuk pertanyaan. Kalau pertanyaan hipotesa dari rumusan masalah. Kalau pertanyaan itu dalam rumusan masalah. Hipotesa pun dalam bentuk pernyataan. Terdapat hubungan X dan Y misalnya. Tidak terdapat hubungan X dan Y. Kalau di sini dia lebih bukan tidak terdapat tidak, tapi misalnya hubungan penayangan iklan terhadap hubungan antara penayangan iklan terhadap apa misalnya, terhadap peningkatan penjualan misalnya, seperti itu. Yang keempat, judul tidak harus singkat ya, tidak boleh lebih dari 10 kata. Nama instansi atau organisasi dianggap 1. Misalnya saudara meneliti di Kelurahan
Kelurahan Titiranti, Kelurahan Titiranti udah 2. Kecamatan Medan Polonia udah 4. Kota Medan sudah 6. Itu dianggap satu. Dianggap satu. Itu yang dimaksudkan nama instansi atau organisasi dianggap satu. Kemudian judul harus menggunakan tata bahasa baku. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau ada istilah-istilah yang belum familiar dalam bahasa Indonesia, silakan saja secara tetap tulis istilah asing, tapi harus di italik, dicetak miring. Judul jelas objek, masalahnya jelas. Apa masalahnya? Oh, tentang kampanye, tentang penyuluhan, tentang iklan, tentang media sosial. Jadi misalnya jelas ya, pengaruh media sosial terhadap kepuasan informasi. Jadi harus jelas. Itu yang dimaksudkan objek. Jadi ada objek, ada subjek. Kalau objek itu masalah, masalah yang kita teliti. Subjek tempat kita menggali informasi. Itu kalau istilah subjek itu dipakai untuk kualitatif. Kalau kuantitatif kita nggak pakai subjek, tapi kita pakai istilahnya adalah responden. Responden, orang yang memberi respon. Kalau kualitatif, informan. Ya, kita responden. Jadi kita pakai responden. Dari mana responden itu? Responden itu berasal dari populasi, tetapi yang kita teliti bukan populasi, cukup sampel saja. Karena meneliti yang sedikit sama dengan meneliti yang banyak. Seperti kita meneliti darah, misalnya. Itu kan homogen. Mau darah ambil di kepala, mau ambil di kaki, mau ambil di tangan, sama saja itu. Kalau O ya O semua. Nah, jadi itu yang dimaksudkan homogen. Jadi begitu juga meneliti massa usus. Ya massa usus ada prinsipnya homogen, tetapi karena dia ada dari teknik, ada dari apa namanya, dari ilmu sosial, makanya mesti mewakili. Ada mewakili yang ilmu sosial, mewakili dari ilmu sosial, mewakili dari ilmu eksakta atau sains. Kemudian ada dari kota dan desa, itu juga harus. Ya kan beda, sekurang-kurang pengalamannya berbeda, walaupun sama-sama masuk usul. Nah, makanya ini juga harus dijadikan pertimbangan supaya terambil semua. Makanya nggak cukup 100. Ya satu ialah karena masih penelitian pemula. Kita sekurang-kurangnya ya 200, 300 gitu ya. Semakin banyak semakin bagus. Semua sependapat, semakin banyak sampel semakin mampu merepresentasikan populasi atau mampu mewakili populasi. Itu memang sudah merupakan ketentuan ya. Makanya diperbanyaklah jumlah sampel seperti itu. Saya kira ini materi yang paling penting dalam kuliah hari ini. Saya pengen secara bertanya, ya. Silakan secara bertanya. Apa yang, di mana yang secara tidak paham, apakah tugas-tugas saudara sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan? Ya, jangan tugas saya sudah siap, tapi ke laut, ya untuk apa ya, capek-capek. Saudara buat semua, udah sampai bab 3, yakin kali. Tapi begitu suruh lihat judul aja udah nggak nyambung gitu. Nah, saya tak ingin hari ini judul nanti ketua kelas kirim aja judul secara nama, judul kirim ketua kelas diketik yang bagus, kirim lewat email saya boleh, kirim ke WA saya juga boleh. Jadi tinggal saya baca, ini misalnya siapa ya? Ini Rahmat Nur Munte, judulnya kualitatif, bukan seperti ini. Nah, ya, judul aja udah salah. Gimana pula menulis latar belakang? Kalau latar belakang rata-rata salah semua itu, nggak mungkin dapat semua. Bukan mudah menulis latar belakang tuh. Jadi dia berulang-ulang kita tulis, ya. Kedua, 3 kali sampai 3, 4 kali pun belum tentu juga duduk. Tapi sekurang-kurangnya kita udah tahu sekarang apa yang mesti kita tulis di latar belakang. Tulislah seperti yang sudah saya terangkan tadi. Tulislah. Jadi sekarang tulislah latar belakang seperti itu. Kalau yang selama ini sudah tulis itu berarti salah. Kalau udah salah, buat sistematika seperti itu. Nah, judul berawal juga. Judul lihat, apakah judul sudah terdiri dari 2 variabel atau lebih. Atau minimal 2 variabel. Kalau belum, nggak usah. Nggak usah cerita, berarti masih salah. Ini sepertinya kita 24 yang nampak wajah. Mahasiswanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Apa-apa. Ya, sudahlah. Oh, ya nampak sesuatu ya. Oke, siapa yang saya mau tanya?
judulnya? Rahmat, apa judul Sarah? Coba keras sedikit. Iya, Pak. Apa judulnya? Judul yang Sarah sudah buat tugas. Betul, rencana kemarin, Pak, yang udah dikumpul sama Prof. Lucy itu pengaruh media sosial terhadap tingkat kepercayaan dan partisipasi politik Ah, pemilih ah. mahasiswa Memilih FISIP, di mana? Memilih? pemilih Gen Z mahasiswa FISIP USU pada Pilpres 2. Iya, iya. Udah duduk dia, judulnya udah duduk. Tapi tempatnya jangan dipisip lah. Ya, tempat aja. Udah duduk. Ya, Oke, Pak. siapa lagi saya tanya? Saya coba lihat. Saudara Faisal, apa judul Sarah? Kemarin ngambil ini Prof, pengaruh kepuasan komunikasi bawahan dan kompetensi komunikasi atasan terhadap kinerja pegawai di kantor BPS Kabupaten Labuan Batu Utara, Prof. Oh, berarti saudara 2X, 1Y ya? Siap, Prof. X, oke, udah duduk, udah duduk. Berarti pintar-pintar saudara. Nur Hayati, apa judulnya? Judulnya Pengaruh Pendidikan Nonformal dan Komunikasi Lingkungan dalam Menciptakan Transformasi Sosial pada Masyarakat Tepi Sungai Deli, Kelurahan Semati, Prof. Oh, udah duduk juga. Apa nggak berat itu? Komunikasi Kemarin lingkungan ya. Jadi sekarang gini, supaya mendalami, supaya bisa menulis latar belakang yang baik, baca dulu penelitian-penelitian orang lain yang berkenaan dengan permasalahan yang Sarah kaji. Itulah yang dimaksudkan dengan literature review. Literature review maksudnya kajian-kajian yang sudah dibuat orang, penelitian-penelitian yang sudah pernah dilakukan orang lain, tapi relevan dengan penelitian kita. Nah, jadi sehingga nanti Sarah tahu teori apa dia pakai. Karena situ mesti tahu siapa, misalnya yang meneliti itu siapa si A pada tahun 2020, tentang apa dia teliti, mesti mirip permasalahannya. Teori apa yang dia gunakan, ya kan? Udah apa permasalahan yang diteliti, apa teori yang digunakan, bagaimana metodologinya, apa temuannya, kemudian di mana persamaan dan perbedaan penelitian Sarah dengan dia. Oh, sama-sama meneliti tentang apa misalnya tentang apa ya si Nurhayati apa tadi? Nurhayati Y-nya apa tadi? eh, pengaruh pendidikan nonformal ini terhadap menciptakan transformasi sosial, Prof, pada masyarakat tepi sungai. Transformasi sosial. Pahami dulu Pak konsep transform apa itu yang dimaksud dengan transformasi sosial. Bagaimana dia temukan sehingga saya lihat bagian teori apa yang digunakan, apa yang belum diteliti, bagian mana yang dia belum teliti. Jadi sehingga ada kebaruan. Kalau nggak mampu juga ya sudah, tetap juga replikasi ya sudah, bawa diam aja. Tetapi sekurang-kurangnya saudara bisa membedakan apa di mana beda penelitian saudara dengan orang yang sudah pernah lakukan. Jadi nasihat saya bacalah sebanyak mungkin dulu penelitian-penelitian terdahulu. Jadi kalau ketentuan dalam referensi untuk S3 dan S2 itu biasanya 70% itu mesti jurnal. Artinya gini, kalau saudara baca 50 buku, saudara mesti 35 itu jurnal. Tapi hampir tidak ada yang mampu seperti itu. Sekurang-kurangnya separuh lah. Jadi saudara dapat 25 buku, 25 jurnal. Bagaimana caranya? Perbanyaklah di penelitian terdahulu atau literature review. Tapi kita tidak tulis literature review situ, itu bahasa Inggris. Kita tulis beberapa kajian terdahulu yang relevan. Atau juga menulis kajian terdahulu yang relevan. Maksudnya kajian-kajian terdahulu tapi relevan dengan penelitian kita. Related ya, relate ya. Related ya. Maksudnya ya bersamaan lah, sama-sama misalnya tentang kampanye, sama-sama tentang komunikasi komunikasi penyuluhan misalnya. Kalau si apa tadi komunikasi apa Nurhayati komunikasi eh, apa Nurhayati Lingkungan, komunikasi lingkungan ya. lingkungan. Komunikasi lingkungan tapi pahami dulu apa itu komunikasi lingkungan. Nah, jadi seperti itu. Kalau udah dapat itu bisalah cara menggambarkan di latar belakang dengan bagus. Oke, saya tanya tiga saya lihat duduk ya. Tanya yang satu lagi,
perempuan. Tasya, apa judul kamu, Tasya? Iya, Prof. Untuk judulnya itu ada pengaruh Instagram terhadap pengungkapan dan tingkat kepercayaan diri generasi Z di Kota Medan. Sekali lagi, coba. Pengaruh. Pengaruh media sosial Instagram terhadap pengungkapan dan tingkat kepercayaan diri generasi Z Kota Medan. Ya, itu juga satu X, dua Y ya. Tapi semua mengawali pengaruh. Coba cari dulu, itu kan judul dengan gaya lama itu pengaruh. Nah, mungkin pakai dampak atau apa gitu, coba lihat implikasi gitu, coba lihat, coba makanya baca dulu beberapa penelitian orang lain. Kalau pengaruh dari masa saya kuliah dulu, pengaruh itu kan ya efek ya dalam penelitian, dalam komunikasi itu merupakan unsur komunikasi yang terakhir itu efek sebelum feedback ya, efek. Jadi kalau Slaswell mengatakan kan ada 5 unsur komunikasi itu. Ya, who says what in which channel to whom with what effect. Itu efek itu ada pengaruh. Pengaruh itu adalah hasil akhir dari proses komunikasi. Tapi mana tahu kita nggak bisa pakai pengaruh supaya nampak lebih gagah sedikit kan, lebih nampak modern sedikit. Pengaruh implikasi atau impact atau apa gitu, dampak atau apa gitu. Coba. Makanya banyak membaca dulu supaya terinspirasi cara untuk membuat judul-judul yang lebih, misalnya lebih menarik ya, lebih gaul gitu. Kalau itu kan judul-judul yang kurang gaul itu pengaruh ya. Bukan nggak boleh, saya kan nggak ada bilang nggak boleh, tapi kan nggak gaul itu judul-judul Sarah itu pengaruh. Ya mungkin pakai implikasi, kayak pakai dampak kayak misalnya atau apalah gitu ya. Makanya baca dulu, dampak. Ya, jangan pakai lagi. Kalau pengaruh itu gaya lama lah, ya, gaya lama. Tapi bukan nggak boleh. Nah, itu yang mesti digarisbawahi. Jangan tadi bilang, saudara bilang pula nggak pernah saya bilang, kata Pak Umar sih nggak boleh pakai pengaruh. Padahal saya nggak pernah bilang macam gitu. Saya bilang itu pengaruh-pengaruh itu adalah merupakan gaya-gaya lama dalam judul-judul lama itu, seperti itu. Jadi baru kan kita pakai bahasa-bahasa yang uh, lebih modern, lebih gaul gitu ya, supaya nampak apa namanya, nampak masalah-masalah yang kita teliti pun nampak lebih bersemangat gitu. Saya kira cukup ya, nanti ketua kelas ya tulis ya 24 itu judulnya, kirim ke saya biar saya telaah satu-satu, nanti di kuliah mendatang saya bisa komentari ya, bisa komentari. Kemudian nanti kalau perlu 1-2 juga kita coba paparkan mana latar belakang Sarah, mana rumusannya, duduk nggak? Saya yakin latar belakang Sarah tidak semua bisa duduk. Karena yang saya tulis tidak seperti apa yang saya gambarkan barusan. Saya yakin itu. Ya, saya yakin. Makanya karena latar belakang itu bukan hanya S1, S2, S3 pun masih kelepotan juga. Masih kelepotan. Nggak duduk-duduk itu. Sampai ke dong tamat pun nggak bisa juga pas sekali. Ya, memang berat menulis latar belakang itu. Ya, berat. Karena itu ruh, udah saya katakan tadi. Ruhnya penelitian itu adalah latar belakang. Ibarat pesawat mau berangkat itu kan take off-nya. Di sini latar belakang lah take off-nya. Kalau take off-nya nggak bagus, ya nggak mau naik lah pesawatnya. Ya kan? Ini juga macam gitu. Oke, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan silakan, jangan segan-segan. Izin Kalau Prof. bisa, Tadi, ya silakan. Ya silakan. tadi Prof ada nyinggung juga sedikit tentang penelitian sebelumnya yang relevan, Prof. Ya. Kan tadi Profesor singgung juga. Pertanyaan saya, Prof, itu kan kalau terkait dengan penelitian relevan yang sebelumnya, itu apakah misalnya kita bikin 3 variabel, itu harus 3 variabelnya ada di penelitian sebelumnya, ataukah satu variabel aja misalnya mewakili sudah bisa dibilang itu termasuk dalam penelitian yang relevan sebelumnya, Prof? Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Pertanyaan bagus. Tidak seperti itu. Objek penelitian sekarang apa? Misalnya tentang iklan. Tentang iklan ya. Walaupun nanti di ujungnya misalnya penggunaan iklan terhadap yang satu bilang mungkin minat beli, sedangkan yang satu peningkatan penjualan tentang iklan.
Ya, kalau memang dapat juga yang sama juga di variabel X dan Y-nya, lebih bagus. Tapi sekurang-kurangnya yang tujuan kita kan melihat iklan. Nah, iklan. Tapi usahakan juga kalau ada misal 10 adalah yang juga menjelaskan tentang variabel Y-nya. Nah, Y. Supaya juga kita tahu, oh inilah yang diteliti tentang iklan, inilah pertanyaan-pertanyaan yang dibuat tentang iklan, inilah bagian yang diteliti. Nah, kita tahu juga oh inilah kalau tentang minat, inilah minat-minat, inilah variabel minat-minat apa namanya, konsep variabel operasional minatnya ini. Jadi kita bisa membuat pertanyaan-pertanyaan, bisa juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan, bisa mempersiapkan kuesioner, metodologi, karena kita dapat semua. Tapi tidak mesti semua, bisa 10 harus ada semua variabel. Enggak macam itu. Tapi yang pasti, yang dituntut sekali yang berkenaan dengan iklan. Nah, itu. Ya. Kalau X, Y-nya, usahakan juga ada yang dapat, tapi tidak mesti semua. Tapi yang paling penting adalah, apa misalnya, objek penelitian. Nah, itu. Seperti itu. Oke, ada pertanyaan berikut. Izin Prof, Ya, silakan. bentar ya Bang Tresna nanti ya. Kalau dari saya Prof, izin bertanya tentang penelitian kita ini judulnya kalau bisa harus yang aktual atau yang terbaru itu apakah judul kita tuh terikat sama waktu? Apakah harus judul kita tuh yang masih hangat diperbincangkan selama 1 tahun terakhir atau bagaimana Prof? Itu yang pertama. Tentang yang kedua Prof, di dalam penulisan latar belakang itu tadi yang Prof jelasin kita bisa menceritakan tentang fakta yang sudah kita ketahui dan tidak kita ketahui. Yang tidak kita ketahui itu apakah opini kita bisa Prof? Misal kita dengar dari masyarakat tentang ini isu-isu ini kita masukkan pandangan opini kita di dalam itu Prof. Terima kasih Prof. Oh ya. Yang pertama aktual ya. Sebaiknya. Jadi kalau ada masalah yang aktual dan sangat diperbincangkan, tentu saja dia misalnya dapat, misalnya ya, kalau secara kuantitatif misalnya kita beri nilai 85, sedangkan kalau yang sudah lewat-lewat ya mungkin 70 gitu. Ya nilainya seperti itu. Bukan nggak boleh, tapi kurang, misalnya. Ya kurang memuaskan lah, ya. Kan permasalahannya seperti itu. Ya, makin sedang hangat diperbincangkan, artinya tentu saja masalahnya baru, belum diteliti orang lain. Jadi dia termasuk penelitian-penelitian yang dianggap apa namanya, yang dianggap baru. Ya tentu saja baru ini juga bisa menghasilkan novelty kan, karena masih dianggap baru. Bisa novelty, ya karena baru belum pernah diteliti orang lain. Tapi bisa juga karena kita nggak dapat yang baru, ya yang lama, ya tentu saja itu juga dianggap penelitian. Dianggap juga boleh, cuman nilainya kan tidak penuh lah, ya tidak penuh. Bukan di ujian di tesisnya, itu kan tergantung dosen. Jadi kalau orang menilai, kalau misalnya saudara ikut dalam kompetisi, mungkin secara tak terpilih, seperti itu. Secara nggak terpilih, yang dipilih adalah yang paling baru. Nah, itu aja kelemahan. Kemudian pertanyaan secara yang kedua, apa tadi? Izin Prof, pertanyaan kedua itu tentang di dalam latar belakang masalah kita menyusun apakah kita ya. merumuskan. Boleh nggak masuk opini ya latar belakangnya. Di latar belakang boleh nggak masuk? Sebaiknya nggak opini, karena kita mau gambarkan fakta. Itu bukan opini, udah fakta. Terus fakta gini, fakta. Kan bukan opini. Fakta, orang memilih bisa jadi menang itu misalnya orang memilih Presiden Prabowo. Kita kan udah menang dia. Memang udah menang dia. Tapi kan yang nggak kita tahu apakah semua yang milih dia itu memang karena kesadaran memilih, atau karena dipengaruhi bayaran, atau karena dipaksakan oleh keluarga atau orang-orang tertentu di perusahaan misalnya. Itu kan nggak tahu. Itu bukan opini itu. Walaupun itu kita dapatkan dengan banyak membaca. Walaupun itu masih diprediksi juga tidak, tapi kan hal yang nggak tahu, kita nggak tahu itu orang pilih karena kesadaran atau karena dipaksa. Jadi kalau yang
kesadaran dipaksa kita itu nggak ada datanya kan? Kita nggak ada datanya. Datanya ya nantilah ketika kita teliti. Apakah secara memilih itu? Oh, ternyata sekian persen orang memilih memang karena suka sama Prabowo. Tapi sekian persen karena dia dibayar, dan sebagian yang lain sekian persen karena dia merupakan perintah dari atasan. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan opini. Bukan opini. Tidak boleh opini, karena yang kita tuangkan di latar belakang itu fakta. Karena penelitian kuantitatif itu memang penelitian fakta yang sudah terjadi, cuma kita ingin buktikan. Kenapa seperti itu? Betul nggak seperti itu menurut teori? Kan menguji teori dia. Berbeda dengan kualitatif. Kalau kualitatif, ya memang bukan fakta, tapi kita masih mengelaborasi. Mengelaborasi bukan mengelaborasi fakta juga ya, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat. Nah, tapi yang masalahnya lagi, yang kita dengar dan kita lihat tuh bukan representasi dari keseluruhan orang yang ada di sekelilingnya, tidak, tapi orang-orang yang paham aja tentang masalah tersebut. Misalnya saya mau melihat bagaimana pola kehidupan petani sawit misalnya di Riau. Yang saya wawancara itu kan orang-orang yang punya kebun sawit luas, kemudian beberapa orang, mungkin 3-4 orang, kemudian pengusaha, ya pengusaha sawit 3 orang, kemudian pejabat yang mengeluarkan izin. Itu kan bukan representasi dari rakyat keseluruhan. Tapi saya mesti tanyakan mereka, karena mereka yang tahu tentang pola kehidupan para pengusaha sawit misalnya. Ya, tanya dengan beberapa tokoh. Ya makanya di dalam penelitian kualitatif nggak pernah banyak informannya. Mungkin 5 karena tidak jenuh. Jawabannya tambah 3 lagi jadi 8. Nggak jenuh. Saya pertanyaan-pertanyaan itu belum mencukupi. Jawabannya tuh masih belum memuaskan. Tanya lagi sama yang lain tambah. Bisa juga kita mau 8 tapi 5 orang aja udah penuh jawaban. Semua yang kita inginkan udah terjawab, udah jenuh lah. Udah cukup. Beda dengan kuanti. Kuanti kalau kita ada tentukan 300, mesti 300 kita tanya. Kalau ternyata kita nggak dapat 20 orang, kita mesti buat di kelemahan penelitian. Bahwa udah dicoba-coba lagi, nggak dapat. Inilah yang 280 yang kembali kuesionernya. Jadi 20 lagi rusak dan tidak kembali. Dan ketika dilengkapi, tidak ada lagi yang mau bersedia menjawab misalnya. Kita mesti beritahu. Walaupun juga dalam penelitian kualitatif juga kita beritahu, saya rencana semula ditanyakan kepada 8 orang informan, tapi 5 orang pun dah merasa jenuh, atau kebalikan gitu. Tanya kepada 5 orang, tapi karena jawaban-jawaban belum jenuh, maka peneliti menambah 3 orang lagi. Jadi penelitian kualitatif itu nggak pernah banyak. Ya. Ada yang 15 orang pun itu udah kebanyakan. Kalau kuanti minimal 35, minimal. Tapi untuk S2 nggak cocok lah. Ya. Nggak cocok, lihat juga permasalahan yang diteliti. Apa masalah yang diteliti? Nggak bisa juga saya katakan nggak cocok. Tapi kalau misalnya meneliti di kota Medan, setelah teliti 200 orang, nggak cocok lah. Gimana setelah bisa merepresentasikan 200 orang di kota Medan? Beda dengan S1. S1 boleh aja. Karena dia masih uji coba, namanya peneliti permulaan. Peneliti pemula ya. Peneliti pemula, orang-orang yang baru yang penting udah ngerti bagaimana meneliti. Dan kalau Sarah bukan dianggap lagi bukan pemula, Sarah dia dianggap mengerti. Jadi betul-betul ketika ingin mendapatkan sesuatu jawaban atau ingin mengungkapkan suatu permasalahan, ya harus dengan data yang cukup. Itulah memadai ya. Jadi syarat sampel itu yang pertama sekali memadai itu jumlahnya. Kemudian representatif, betul-betul orang-orang yang dipilih itu adalah mewakili keseluruhan populasi yang ada. Jadi kalau di Medan ada 21 kecamatan, kan nggak mungkin secara meneliti hanya di 2 kecamatan. Ya sekurang-kurangnya mungkin 2 kecamatan yang Medan Utara, 2 kecamatan di tengah kota, 2 kecamatan di Medan Tembung dan sekitarnya mungkin. Pokoknya dianggap, nah ini 6 kecamatan ini sudah mewakili. Nah, secara yakin sudah. Makanya saya lihat ketika quick count dalam pilkada, dalam pemilu, dalam pilpres, setelah lihat kan 2 jam dia bisa jawab. Jam 1 tutup
jam 3 atau jam 4, jam 2 mulai menghitung suara, jam 4 dia udah tahu siapa pemenang. Sudah, ya, walaupun ditulis juga ini adalah hasil quick count. Hasil resminya tunggu pengumuman dari pemerintah. Tapi nggak jauh beda. Padahal dari 100 juta lebih pemilih dia hanya paling-paling 5.000 aja. Tapi dia udah tahu bagaimana sampling, di mana misalnya untuk Indonesia Timur mana yang dianggap representasi, di Jawa mana, di Sumatera mana. Dia ada 5.000 orang aja. Tapi dia bisa prediksi, oh 60 sekian persen si Poland menang. Kalaupun ada deviasinya, ada pelencengannya mungkin 1%. 1%. Dia perkirakan 63% menang si X, atau 62. Padahal 5.000. Nah, seperti itu. Yang penting samplingnya. Ini juga seperti itu. Misalnya secara meneliti di Kota Medan, secara ambil 6 kecamatan atau 5 kecamatan misalnya. Cukup. Kemudian ambil 300 orang, cukup. Yang paling penting representasi. Kemudian secara perhitungan, inilah yang bakal menang sebagai wali kota nanti dari tiga calon yang ada, dari 3 pasangan calon yang ada. Yang bakal menang Poland dengan sekian suara. Ataupun misalnya karena tidak meneliti jumlah suara, saya meneliti siapa yang bakal keluar sebagai juara, sebagai pemenang, ya mungkin kandidatnya aja, calon ya, apa pasangan calon kandidat aja. Oh, si Poland diperkirakan ini yang akan menang dari hasil wawancara saya dengan beberapa masyarakat atau pemilih Kota Medan. Jadi intinya harus betul di sampling ya, sampling. Jadi sampling itu adalah cara memilih sampel. Jadi populasi kan keseluruhan sampel, ibarat macam orang mau beli beras. Dalam satu goni beras itu adalah populasi. Tapi ketika Mama Sarah datang, mana beras bagus? Ya tunjuk itu Bu, goni nomor 3. Dia celupkan tangan lah, saat dimasukkan tangan. Tangannya kan dimasukkan. Kemudian langsung diambil, mungkin berapa ya, mungkin hanya beberapa gram mungkin. Mungkin ada 10 gram. Langsung protes. Mana ada bagus ini, padinya banyak, dedaknya banyak. Kok berani dia protes? Ya karena itu sampelnya. Pasti gambaran di bawah juga sama. Nggak perlu suruh buka, lihat semua, tidak perlu. Udah yakin dia. Oh begitu ya. Saya nggak mau lah ini banyak, ini berasnya banyak kali, dedaknya, padinya banyak, pecah lagi. Yang lain lah. Silakan. Oh coba lah Ibu lihat nih belum buka. Kayak gini saya mau. Karena begitu buka, padahal diambilnya beras itu 100 kilo di goni itu. Tapi yang diambil hanya mungkin 10 gram. Nggak ada 1 on pun. Tapi dia udah yakin. Sampel. Nah, itu sampel. Itu cara memilih yang paling sederhana. Itu namanya random ya, sampel. Ya. Apa random sampling ya. Ya. Itu cara-cara pemilih yang random tuh macam orang main jula-jula ya. Main arisan, main arisan 20 orang, kemudian 20 namanya dikocok semua. Dipilih 2 orang. Jadi sebelum dipilih, 20 ini punya kesempatan untuk terpilih 2 kali. Karena 2 orang mau dipilih. Kemudian dipilihlah pertama, saat dikocok dipilih. Terpilihlah si A misalnya. Kan tinggal 19 kan? Itu 19 orang itu semua punya kesempatan sekali untuk menang. Pilih yang kedua. Terpilih si F misalnya. Tinggal 18, nggak ada lagi kesempatan kan, tunggulah bulan depan. Jadi semua berpeluang untuk dipilih, itu random. Jadi di dalam penelitian kuantitatif, pemilihan sampel yang terbaik adalah secara random. Tapi tidak mungkin semua dilakukan secara random. Tidak mungkin. Kadang-kadang ada juga kayak stratifikasi random ya. Misalnya saya mau meneliti pola, misalnya apa namanya ya, pola menonton atau apalah ya. Pengaruh misalnya apa namanya ya, penayangan iklan apa yang iklan orang perempuan misalnya, apa alat-alat toiletries misalnya ya, atau bedak misalnya, atau lipstick misalnya, penayangan iklan lipstick X terhadap itu kan padahal di FISIP misalnya atau di USU. Tapi kan nggak mungkin saya pilih orang perempuan, kapan pula orang laki apa namanya pakai lipstick. Nah, makanya nggak bisa random juga. Udah di awalnya udah dibatasi. Ya.
Kemudian juga nanti nggak bisa juga yang pakai lipstick aja, kan ada juga yang nggak pakai lipstick. Jadi nggak bisa juga random semua. Makanya ada nanti stratifikasi random. Ya kalau stratifikasi udah mesti orang perempuan semua. Kemudian kemudian mungkin ada lagi ketentuan-ketentuan lain yang kita buat baru terpilih dia. Ya, bisa merokok misalnya. Misalnya saya mau melihat bagaimana pengaruh merokok di kalangan mahasiswa USU. Nggak mungkin semua mahasiswa USU merokok. Jadi udah jelas, nggak bisa saya random. Saya mesti pilih orang yang merokok saja. Ya, seperti itu. Tapi yang bagusnya adalah pemilihan sampel itu secara random. Itu disarankan. Walaupun tidak memungkinkan semua dilakukan secara random. Oke, baik. Saya kira cukup ya, Sarah. Udah 1,5 jam ya. Cukup mana-mana yang kurang Sarah pahami, simpan saja. Sarah boleh tanya dalam kuliah berikut. Ya, kuliah hari Kamis mendatang, insya Allah. Ya. Semalam saya batalkan kuliah karena saya lihat hujan cukup deras, yang datang sedikit. Nanti daripada saya lanjutkan kuliah, nanti sebagian dapat, sebagian tidak. Saya lebih senang sebenarnya kuliah tidak hari Kamis. Saya nggak suka saya mengajar sambung-sambung gitu. Ya. Suka saya. Biasanya di awal saya masuk misalnya di reguler, Revolusi masuk di Infocom, kemudian setelah itu balik. Saya balik ya, saya masuk Infocom, dia masuk di reguler. Tapi kemarin sepertinya dia kepingin masuk dua-dua sehari, ya sudahlah kan. Makanya saya menawarkan dengan Sarah kalau ada hari lain. Sarah satu hari berapa kuliah? 1, Prof. Oh, 1 ya. Ya bagaimana bagusnya lah kalau Sarah keberatan dipindah hari, saya pun nggak ada masalah. Ya. Walaupun saya nggak maksimal, tapi saya nggak suka sebenarnya. Tapi begitu pun saya mau mengalah supaya Sarah lebih nyaman, tidak banyak menghabiskan biaya. Saya juga nggak mau Sarah menghabiskan biaya gara-gara kuliah saya bisa pindah gitu. Ya. Saya tetap berempati dengan Sarah. Ya. Nah, kalau bisa pun 1 hari 2 kali masuk pun saya mau supaya Sarah lebih hemat di biaya. 2 kali dalam pengertian misalnya, Sarah masuk jam 4, jam 2 kosong. Tapi Sarah kan rata-rata kerja ya. Nggak bisa, nggak apa-apa. Kalau misalnya Sarah pun merasa nyaman dengan kuliah daring, saya pun nggak ada masalah. Saya lebih senang pun. Ya, kita ada kemudahan ya. Lain pula kita persulit kalau ada kemudahan. Tapi sekali-sekali kita ketemu juga secara tatap muka. Kalau 7 kali, mungkin 2 kali tatap muka, lain kita daring saja. Kalau Sarah siap. Tapi kalau Sarah mau tatap muka juga, saya nggak ada masalah, karena memang saya ke kampus ya. Kalau kemarin saya batalkan karena saya lihat hujan lebat sekali. Tentu saja yang naik motor susah ya. Makanya batalkan sajalah kita kuliah daring aja besok. Nggak mau saya memaksa Sarah mesti datang hari ini karena udah di luar budget Sarah. Karena ada juga sebagian datang kemarin. Oke, Sarah, kita Prof, cukup. izin Prof. Oh ya, silakan. Untuk kalau kami yang kosong itu di hari Jumat sih, Prof. Kira-kira kalau jam 4 sore, Prof, ada waktu kosong nggak? Kalau biar kita efektif, Prof. Karena kemarin udah dibahas juga kemarin di kelas Prof kami. Ya tanya sama teman-teman. Kalau teman-teman keberatan ya udah masuk kami saja. Kalau teman-teman semua senang hati masuk Jumat, boleh. Apa? Tapi tanya teman-teman, saya lebih memikirkan kenyamanan Sarah ya. Kasihan juga ya kalau yang jauh-jauh. Seharusnya mana tahu yang hari Jumat udah siap-siap entah apa gitu ya. Mungkin ini kami semua udah di setting dari awal untuk kuliah. Saya nggak ada masalah. Mana-mana boleh ya. Nanti kalau misalnya saya nggak sempat, daring kita. Nggak ada masalah. Ya sebenarnya daring dengan tatap muka ya 12-13 juga lah Betty ya. Beda tipis. Tergantung orangnya. Kalau sekarang mau belajar, mau daring, mau apa, ya tetap juga. Kenapa yang saya terangkan juga dapat. Ya. Cuma nggak interaksinya ya lewat dunia maya aja ya. Itu aja yang membedakan. Kalau dapatnya kan dapat juga. Tapi kalau memang dasar syarat tidak bersungguh-sungguh hati, mau tatap muka berdua aja kuliah pun nggak dapat juga.
Saya tergantung, jadi saya akan beritahu saya nanti. Oh, kami udah sepakat Pak, misalnya kita kuliah hari Kamis, oke. Kami udah sepakat Pak, kita kuliah hari Jumat jam 4, oke. Ya, saya tunggu ya, diskusi sama teman-teman dulu. Oke, Sarah? Baik, Prof. Christian? Ya, oke, Christian. Jadi saya kira kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi panduan pada Sarah, kalaupun nggak menambah pengetahuan, menjadi pencerahan gitu. Jadi pencerahan kepada Sarah dengan harapan Sarah mulailah menulis dari sekarang supaya semester 2 nanti udah siap untuk kajian mandiri. Semester 3 kan ada kajian mandiri, ya kan? Supaya Sarah bisa tamat di awal semester 4. Jangan menunggu sampai semester 4 berakhir. Kalau bisa, tamatlah Sarah begitu masuk semester 4, dah sebulan 2 bulan tamat. Jadi ya tetap ruang kuliah tetap 4 semester. Tetapi Sarah tidak perlu menghabiskan 6 bulan dalam semester 4. Cukup 2 bulan saja. Yakin saya bisa. Kalau Sarah sudah langsung dari sekarang mulai menggarap proposal. Ya. Sudah garap. Sekarang secara diskusi mana-mana yang Sarah anggap kurang duduk, diskusi saja sama dosen-dosen yang Sarah anggap nyaman secara berdiskusi. Ya tidak mesti dengan 1-2 orang, dengan ketua jurusan, misalnya dengan sektor, nggak perlu. Mana-mana yang Sarah anggap nyaman dan Sarah anggap dia mampu memberikan solusi. Oke, sampai jumpa. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pamit ya. Ya, Prof. Baik, Prof. Sehat-sehat, Prof. Dadah.